Baik, dicatat. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Silakan Pak pilih saksi. Baik Yang Mulia, Saksi Ladiva Nur Patricia, silakan maju ke depan. Saksi, sebelum memberikan keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Saudara pengambil sumpah, silakan. Saudara saksi diharap berdiri. Saudara saksi, ikuti kata-kata yang akan saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, Demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Oke, saksi, mohon sebutkan identitas Anda. Nama saya Ladiva Nur Patricia. Saya adalah adik kandung dari almarhum Merlin Sihombing. Saksi, apa hubungan Anda di dalam perkara ini? Saya adalah adik kandung dari korban. Abang saya Merlin Sihombing meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2024. Bisakah saksi menceritakan bagaimana Anda mengetahui kejadian ini? Pada saat kejadian, saya sedang berada di rumah, Yang Mulia. Kemudian saya mendapat informasi dari keluarga bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap abang saya. Mendengar hal tersebut, saya langsung berangkat ke rumah abang saya di Jalan Kausik, Gang Family, Kelurahan Marindal, Kecamatan Patumba. Sesampainya di rumah, keluarga menyuruh saya untuk mencari tahu keadaan abang saya di Rumah Sakit Bayangkara. Saat saya tiba di Rumah Sakit Bayangkara, saya bertemu istri abang saya yang memberitahukan bahwa abang saya sudah meninggal dunia akibat ditusuk oleh terdakwa. Apakah saksi sempat melihat jenazah korban? Ya, Yang Mulia, saya meminta izin kepada petugas rumah sakit untuk melihat abang saya di kamar jenazah. Saya melihat ada luka tusukan di bagian dada sebelah kiri abang saya. Yang Mulia, izin untuk bertanya. Silakan. Saksi, apakah Anda mengenal terdakwa sebelum kejadian ini? Tidak, saya baru mengenal terdakwa setelah kejadian pembunuhan ini saudara Ica. Apa pekerjaan korban Merlin Sihombing? Abang saya bekerja sebagai tukang becak motor untuk mencari penumpang. Pekerjaan itu sudah dijalani sejak tahun 2004 sampai saat ini. Yang Mulia, izin untuk bertanya. Silakan. Saksi, apakah Anda mengetahui ada perselisihan antara korban dengan terdakwa sebelumnya? Saya tidak mengetahui hal itu, saudara. Saya tidak tahu pasti apakah ada perselisihan sebelumnya. Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, terima kasih atas keterangan ini. Saksi Kotrunada, silakan maju. Saudara saksi dipersilakan berdiri. Saudara saksi, ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Silakan duduk. Saksi, sebutkan identitas Anda. Nama saya Nada Yang Mulia. Saya sedang duduk di pinggir jalan di SM Raja, Kelurahan Harjasari 1, Kecamatan Medan Amplas, tidak jauh dari tempat kejadian, Yang Mulia. Bisakah saksi menceritakan apa yang Anda dengar dan Anda lihat? Saat itu, saya mendengar teriakan orang-orang yang mengatakan, "Lihat, Hombing itu di kamar apa?" Mendengar hal tersebut, saya langsung menuju ke tempat kejadian. Saya melihat korban sudah tertelungkup di dalam becak dan mengeluarkan darah dari dadanya. Sementara terdakwa berusaha melarikan diri dengan menaiki becaknya. Apa yang saksi lakukan setelah itu? Saya mencari pertolongan dengan mendatangi rumah makan si perempuan yang biasanya mencari tempat makan petugas kepolisian, Yang Mulia. Namun saat itu tidak ada petugas di sana. Kemudian saya meminta orang lain untuk menghubungi petugas kepolisian agar datang ke tempat kejadian. Setelah itu, sudah banyak warga yang datang melihat kejadian. Yang Mulia, izin bertanya. Silakan. Saksi, apakah ada warga yang berani memberikan pertolongan kepada korban saat ini? Tidak ada, Yang Mulia.
Saya lihat korban tidak bergerak dan tidak ada warga yang berani mendekati atau memberikan pertolongan. Kapan petugas kepolisian tiba? Sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, Yang Mulia. Mereka langsung membawa korban ke rumah sakit. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih atas keterangan. Saksi Hertikawati Sihota, silakan maju. Saudara saksi dimohon berdiri. Saudara saksi letakkan tangan kanan di atas kita, tangan kiri seperti ini di samping telinga, dan ikuti perkataan saya. Saya bersumpah demi Tuhan Saya bersumpah demi Tuhan akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan sebagai saksi sebagai saksi dengan benar dengan benar dan tidak lain dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dari yang sebenar-benarnya. Terima kasih. Akan duduk. Saudara saksi, sebutkan identitas Anda dan jelaskan apa yang Anda lihat. Nama saya Hertikawati Sihotang, Yang Mulia. Pada saat kejadian, saya sedang duduk di pinggir jalan menunggu penumpang becak di Jalan SM Raja. Apakah saksi melihat langsung kejadian pembunuhan? Ya, Yang Mulia, saya melihat terdakwa dan korban berselisih hombing tiba-tiba bertengkar. Kemudian saya melihat korban terluka dan berdarah, lalu jatuh tengkurap di becaknya. Sementara terdakwa langsung meninggalkan korban dengan mengendarai becaknya. Berapa jarak saksi dari lokasi kejadian? Sekitar 20 meter, Yang Mulia. Apa yang saksi lakukan setelah melihat kejadian tersebut? Saya mencoba mendatangi korban dan melihat darah sudah keluar dari badannya. Kemudian saya takut, saya langsung meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar agar korban dibantu. Kemudian saya langsung pulang ke rumah karena saya takut dan syok melihat kejadian tersebut. Yang Mulia, izin bertanya. Silakan. Saya akan menanyakan kepada saksi ketiga. Saksi, apakah Anda melihat dengan jelas bagaimana terdakwa menyerang korban? Saya melihat terdakwa mendatangi korban, kemudian terjadi pertengkaran sebentar dan korban langsung mengeluarkan darah serta jatuh tengkurap. Namun karena jarak sekitar 20 meter, saya tidak melihat detail bagaimana cara terdakwa membunuh korban atau alat apa yang digunakannya. Yang Mulia izin bertanya, silakan. Saksi, apakah Anda mengetahui ada perselisihan antara terdakwa dengan korban sebelumnya? Saya tidak mengetahui, saudara. Baik, ada pertanyaan lain? Tidak ada. Terima kasih atas keterangannya, saksi. Sekarang kita akan mendengarkan keterangan dari terdakwa. Terdakwa Raka Aditya, silakan berdiri. Apakah terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya? Bersedia, Yang Mulia. Apakah terdakwa pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara? Belum pernah, Yang Mulia. Terdakwa, bisakah Anda ceritakan kronologi kejadian pada tanggal 18 Oktober 2024? Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024, sekira pukul 7 pagi, saya sudah berada di pangkalan di Jalan SM Raja untuk mencari penumpang becak. Yang Mulia, sekitar pukul 8.30, korban Merlin Siombing datang dengan becaknya untuk mencari penumpang juga. Kemudian sekitar pukul 9, saya mendapat penumpang yang mau ke Pasar 3 Marindal. Setelah mengantarkan penumpang, saat hendak kembali ke pangkalan, saya membeli sebilah pisau di Pasar 5 Marindal seharga Rp40.000. Untuk apa terdakwa membeli pisau tersebut? Sebenarnya saya membeli pisau itu untuk membunuh seorang ojek online maksud yang pernah menyenggol saya. Tapi saya tidak kenal orangnya, hanya karena dia menunggu penumpang di tempat kami mangkal, Yang Mulia. Lalu, apa yang terjadi setelah terdakwa kembali ke pangkalan? Setelah saya sampai di pangkalan dan memarkirkan becak, korban mendapat penumpang. Saat hendak mengantarkan penumpang, korban sengaja menggeber-geber mesin becaknya di depan saya, Yang Mulia. Saya sakit hati karena hal itu sudah berlangsung sekitar 1 bulan. Setelah korban kembali dari mengantarkan penumpang sekitar pukul 11.30, saya mendatangi korban sambil membawa pisau. Saya tunjukkan pisau itu dan saya bilang, "Kau jangan ngebar-ngebar mesin di depanku, nanti kau kubunuh." Apa jawaban korban? Korban menjawab, "Silakan tusuk ke perutku, Yang Mulia."
Mendengar itu, saya berlari kecil mendekati korban dan langsung menusuk bagian dadanya sebelah kiri sebanyak 1 kali dengan tangan kanan saya. Korban sempat mengelak tapi tidak bisa menghindar. Apa yang terdakwa lakukan setelah menusuk korban? Saya langsung meninggalkan korban yang mulia. Korban yang tadinya berdiri di samping becaknya langsung ke becaknya dan terlungkap sambil mengeluarkan darah dari dadanya. Saya langsung pergi untuk menghindar dari kejaran warga. Saya keliling dulu, kemudian mengembalikan becak yang saya sewa kepada pemiliknya. Setelah itu, saya langsung ke kantor Polsek Patumbak untuk menyerahkan diri dan mengaku telah membunuh korban. Mulia, izin bertanya, silakan. Terdakwa, apakah benar setelah kejadian terdakwa langsung menyerahkan diri ke polisi? Benar, saudara. Setelah saya kembalikan becak sewaan, saya langsung ke Polsek Patumbak dan mengaku telah membunuh Berlin Sihombing. Saudara jaksa, mohon tunjukkan barang bukti yang saudara ajukan dalam perkara ini. Baik yang mulia, kami mengajukan barang bukti sebagai berikut. Untuk yang pertama, itu ada 1 unit becak tanpa plat milik korban. Yang kedua, 1 baju kaos bergerak warna ungu dalam keadaan bercak darah. Yang ketiga, 1 celana pendek warna putih dalam keadaan bercak darah. Yang keempat, 1 celana dalam bercak darah. Yang kelima, 1 sandal slalom sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah. Yang keenam, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV. Dan yang terakhir ada 1 bilah pisau stainless beserta sarungnya berplastik. Terdakwa, apakah barang-barang ini yang digunakan dalam kejadian pembunuhan? Benar yang mulia, pisau itu saya gunakan untuk menusuk korban. Untuk pakaian berdarah itu milik siapa? Untuk pakaian tersebut adalah pakaian yang dikenakan korban saat kejadian yang mulia. Baik, dicatat. Semua barang bukti telah diperlihatkan dan diakui oleh terdakwa. Sidang dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum, saudara jaksa. Silakan. Terima kasih yang mulia. Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kami dari Kejaksaan Negeri Medan mengajukan tuntutan sebagai berikut. Nomor 1, menyatakan terdakwa Raka Aditya telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP. Nomor 2, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Raka Aditya berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Adapun pertimbangan kami adalah sebagai berikut. Pertama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja. Terdakwa telah merencanakan dengan membeli pisau terlebih dahulu, meskipun awalnya untuk tujuan lain. Yang kedua, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Berlin Sihombing meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum, korban meninggal akibat luka tusuk yang menembus bilik jantung kanan dan menyebabkan pendarahan hebat. Nah, yang ketiga, motif terdakwa itu tidak dapat dibenarkan yang mulia. Hanya karena merasa terganggu dengan suara mesin becak, terdakwa melakukan pembunuhan. Ini menunjukkan rendahnya penghargaan terdakwa terhadap nyawa manusia. Dan yang keempat, perbuatan terdakwa itu menimbulkan kesedihan mendalam bagi keluarga korban yang kehilangan tulang punggung keluarganya. Dan meskipun terdakwa menyerahkan diri dan menyesali perbuatannya, namun hal tersebut tidak dapat menghapus kesalahan terdakwa yang telah merampas nyawa orang lain. Kemudian, saya akan melanjutkan tuntutannya. Pada angka 1, menetapkan barang bukti berupa becak, pakaian korban, dan sandal dikembalikan kepada saksi Ladifa Nurpapsia sebagai keluarga korban. Flash disk berisi rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan pisau stainless beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan. Angka 2, menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Demikian tuntutan kami yang mulia. Kami mohon agar majelis hakim yang terhormat menjatuhkan putusan yang adil sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Baik, tuntutan jaksa penuntut umum telah dibacakan dan dicatat. Terdakwa dan penasihat hukum, apakah mendengar dengan jelas? Ya yang mulia.
Sidang akan kita tunda untuk memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa menyusun nota pembelaan atau pledoi. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada persidangan berikutnya. Sidang ditutup. Sidang dibuka untuk umum. Sidang dilanjutkan. Kepada penasihat hukum terdakwa, silakan membacakan nota pembelaan. Terima kasih Yang Mulia, kami dari tim penasihat hukum terdakwa akan membacakan nota pembelaan. Yang Mulia Majelis Hakim yang kami hormati, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, rekan-rekan profesi serta hadirin yang sedang berbahagia. Pertama-tama, perkenalkan kami menyampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tentang fakta hukum. Yang Mulia, dari fakta persidangan kami tidak membantah bahwa klien kami telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya korban Berling Sihombing. Namun, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai pertimbangan. Pertama, klien kami tidak merencanakan pembunuhan terhadap korban Berling Sihombing. Pisau yang dibeli awalnya ditujukan untuk orang lain yang pernah menyinggol klien kami. Ini menunjukkan tidak ada premeditated murder atau pembunuhan berencana terhadap korban. Kedua, kejadian ini terjadi dalam keadaan emosi yang meledak setelah klien kami merasa terganggu berulang kali. Meskipun ini bukan pembenaran, namun menunjukkan bahwa perbuatan klien kami dilakukan dalam keadaan emosi sesaat, bukan dengan pertimbangan yang matang. Tentang hal-hal yang meringankan, Yang Mulia, kami mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagai berikut. 1. Klien kami belum pernah dihukum atau tersangkut dalam perkara pidana sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa klien kami bukan seorang residivis atau jahat berulang. Yang kedua, klien kami langsung menyerahkan diri ke kepolisian setelah kejadian ini, menunjukkan kesadaran dan penyesalan klien kami atas perbuatannya. Tidak ada upaya untuk melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Yang ketiga, klien kami mengakui perbuatannya secara jujur dan terbuka di persidangan. Tidak ada upaya menyangkal atau memutar balikan fakta. Yang keempat, klien kami sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada keluarga korban. Penyesalan ini tulus dan mendalam. Yang kelima, klien kami sudah berusia 54 tahun dan merupakan tulang punggung keluarga. Keluarga klien kami sangat bergantung kepadanya. Yang keenam, klien kami hanya seorang tukang beca dengan penghasilan pas-pasan, bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tentang tuntutan jaksa, Yang Mulia, kami berpendapat bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta pidana penjara selama 15 tahun terlalu berat dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan sebagaimana kami sampaikan. Kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang bijaksana untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, aspek keadilan restoratif dan masa depan klien kami serta keluarganya. Yaitu, berdasarkan uraian di atas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan. Yang pertama, menerima nota pembelaan dari tim penasihat hukum terdakwa secara keseluruhan. Yang kedua, menyatakan terdakwa Raka Aditya terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan mati, bukan pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa. Yang ketiga, menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya kepada terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Yang keempat, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan. Kami berharap Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dengan bijaksana. Besar harapan kami agar putusan yang dijatuhkan nanti merupakan putusan yang adil. Tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga adil secara kemanusiaan.
Akhir kata, kami mohon maaf apabila dalam penyampaian nota pembelaan ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati yang mulia yang majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Saudara jaksa penuntut umum, apakah ada tanggapan atas nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Terima kasih yang mulia. Kami dari Kejaksaan Negeri Medan Pada tentukan kami semua. Walaupun penasihat hukum terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan, namun kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tetaplah sebuah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja. Faktanya, terdakwa telah membeli pisau terlebih dahulu, meskipun untuk tujuan lain. Kemudian ketika bertengkar dengan korban, terdakwa menggunakan pisau tersebut untuk menusuk bagian vital, yaitu dada korban. Ini menunjukkan adanya kesengajaan untuk melukai atau bahkan membunuh. Penyerahan diri terdakwa memang patut dihargai yang mulia, namun tidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yang telah merampas nyawa orang lain. Nyawa korban tidak akan kembali lagi dan keluarga korban kehilangan tulang punggung keluarga mereka. Oleh karena itu, kami tetap pada tuntutan pidana penjara selama 15 tahun sebagaimana tuntutan kami sebelumnya. Demikian tanggapan kami yang mulia. Dicatat, terdakwa, apakah ada hal terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum kami menjatuhkan putusan? Yang mulia, sekali lagi saya sangat menyesali perbuatan saya. Saya mohon maaf kepada keluarga korban, terutama kepada saudara Abdul Rosyid Siombing dan keluarga besar korban. Saya tidak bermaksud sampai membunuh. Saya kehilangan kontrol pada saat itu. Saya juga memohon maaf kepada Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya. Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Saya masih punya keluarga yang bergantung pada saya. Terima kasih ya Bu. Baik, majelis hakim akan mempertimbangkan semua fakta, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, tuntutan jaksa, dan nota pembelaan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Sidang akan ditunda untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk bermusyawarah. Sidang akan dilanjutkan untuk pembacaan putusan pada tanggal 4 Maret 2025. Sidang ditutup. Putusan nomor 9111 garing pidana garing 2024 garing PN Medan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa Raka Aditya. Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Setelah memeriksa fakta-fakta di persidangan, majelis hakim berpendapat dakwaan yang tepat adalah dakwaan alternatif kedua pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Unsur-unsur pasal 338 KUHP adalah angka 1, barang siapa, angka 2, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Menimbang unsur barang siapa bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, bahwa yang dihadapkan di persidangan adalah terdakwa Raka Aditya dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Menimbang unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa membeli pisau pada pagi hari kejadian. Terdakwa mendatangi korban sambil membawa pisau. Terdakwa menusuk bagian dada kiri korban sebanyak 1 kali. Tusukan tersebut mengenai organ vital yaitu jantung. Akibat tusukan tersebut, korban meninggal dunia. Bahwa berdasarkan visum et repertum nomor R79 10/2024 RS Bayangkara tanggal 18 Oktober 2024, penyebab kematian korban adalah mati lemas karena perdarahan yang sangat banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada yang menembus bilik jantung kanan. Menimbang
bahwa terdakwa menusuk bagian dada korban dengan pisau yang merupakan bagian vital yang jika ditusuk dapat mengakibatkan kematian. Hal ini menunjukkan adanya kesengajaan terdakwa untuk merampas nyawa korban. Dengan demikian, unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi. Menimbang bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan. Menimbang bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban adalah tulang punggung keluarga. Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya. Terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa sudah berusia tua, 54 tahun. Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan harus seimbang dengan kesalahan terdakwa. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Raka Aditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan kedua. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit becak tanpa plat, 1 unit kaos berkerah warna ungu dalam keadaan bercak darah, 1 unit celana pendek dalam keadaan bercak darah, 1 celana dalam, 1 sandal swallow sebelah kiri warna putih dalam keadaan bercak darah. Masing-masing dikembalikan kepada saksi Ladifa Nur Patricia. 1 buah flash disk berisikan rekaman CCTV dilampirkan dalam berkas perkara. 1 bilah pisau stainless setelah beserta sarungnya dirampas untuk dimusnahkan. 6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025. Terdakwa, apakah Anda mengerti isi putusan ini? Mengerti yang mulia. Terdakwa dan jaksa penuntut umum memiliki hak mengajukan banding dalam waktu 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Apakah terdakwa atau penasihat hukum mengajukan banding? Yang mulia, kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan klien kami sebelum memutuskan apakah akan mengajukan banding atau tidak. Saudara jaksa, apakah akan mengajukan banding? Yang mulia, mengingat tuntutan kami adalah 15 tahun, sedangkan putusan adalah 13 tahun, kami akan mempertimbangkan untuk mengajukan banding. Baik, dicatat. Sidang dinyatakan ditutup. Demikianlah jalan persidangan perkara pembunuhan dengan terdakwa Raka Aditya. Putusan Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman 13 tahun penjara. Baik jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum terdakwa kemudian mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Medan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan. Tidak puas dengan putusan tersebut, jaksa penuntut umum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi Medan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Dengan demikian, putusan akhir yang berkekuatan hukum tetap adalah pidana penjara selama 13 tahun. Perkara ini mengingatkan kita semua bahwa setiap konflik sekecil apapun harus diselesaikan dengan kepala dingin dan cara yang beradab. Kehilangan kontrol emosi dalam sesaat dapat menghancurkan masa depan diri sendiri dan keluarga, serta merenggut nyawa orang lain yang tidak ternilai harganya.